Cerita dimulai dengan berlatarkan di dalam game yang sedang naik daun. Ada seekor monster kodok gendut yang sedang berusaha melarikan diri. Sepertinya keadaan sudah aman, tapi tiba-tiba langkahnya terhenti, menyadari ada yang tengah mengintainya di belakang. Si kodok pun berbalik, tapi tak ada siapa-siapa. Dia pun melanjutkan pelariannya, tapi tiba-tiba sebuah pedang menghancurkan topi jeraminya. Berusaha melarikan diri, sapa Wewe. Wewe langsung menyerang si kodok, tapi si kodok lincah melompat-lompat menghindari sabetan pedangnya layaknya pemain akrobat. Mereka pun kejar-kejaran di atap hingga Wewe berhasil menyudutkan si kodok. Dia melompat untuk melakukan serangan terakhirnya saat tiba-tiba saja listrik asrama mati. Jadilah karakter Wewe membeku di udara. Kemudian, Wewe dalam dunia nyata pun buru-buru pergi meninggalkan asramanya untuk ke warnet sambil bawa keyboardnya sendiri. Saat dia tengah berusaha keras memacu sepedanya secepat mungkin, rekan satu timnya dalam game datang. Salah satunya adalah suami virtualnya Wewe yang bernama Zensui. Terpaksalah merekalah yang harus menghadapi si kodok. Tanpa memperdulikan gerimis yang mengguyur, Wewe terus semangat mengayuh sepedanya sampai-sampai dia hampir saja menabrak seorang pengendara sepeda lainnya. Dia pun minta maaf sambil berlalu pada si pengendara sepeda dan terus melaju ke warnet. Si kodok meludahkan senjatanya. Zensui berusaha melindungi mereka dengan kekuatannya, tapi dia gagal. Syukurlah, Wewe online lagi saat itu dan berhasil menghalau senjata ninjanya si kodok. Kemudian, dia memberikan ramuan penyembuh untuk ketiga temannya dan si kodok pun langsung melarikan diri ketakutan. Jari Wewe bergerak lincah memainkan keyboard dan mouse-nya melawan si kodok. Si kodok berlari menembus tembok, Wewe pun langsung menghancurkan tembok itu. Tapi kemana si kodok itu? Cuma ada seekor kodok biasa di atas atap. Dia melompat ke udara dengan efek slow motion. Saat tiba-tiba saja, dia seperti melihat bayangannya. Apakah itu kaca luar angkasa? Namun tidak, itu bukan bayangan kaca, tapi bayangan dari pedangnya Wewe yang langsung menebasnya seketika itu juga. Akhirnya Wewe pun menang, dan di dunia nyata pun Wewe langsung bersorak penuh kemenangan. Berkat keberhasilannya, dia mendapatkan equipment sebuah belati. Kemudian Wewe memperkenalkan dirinya kepada kita. Nama aslinya adalah BWW, namun nama karakter gamenya adalah Lue Wewe, dan dia adalah pemain ranking 7 dalam PVV atau player versus player. Tiba-tiba, teman sepermainannya yang duduk di belakang pun jadi panik mengumumkan kalau mereka tengah diserang para pemain dari universitas lain. Tanpa ragu, Wewe menawarkan bantuannya. Di tengah-tengah peperangan game, mereka malah dikejutkan oleh kedatangan pemain ranking nomor 1, yaitu Yi Xiao Naihe, yang tiba-tiba saja muncul dan membantu peperangan. Para gamer termasuk Wewe langsung heboh berkumpul melihat aksi keren Naihe dalam menumpas musuh-musuhnya. Saking asiknya heboh sendiri, mereka sama sekali tidak menyadari seorang gamer misterius berbaju putih yang tengah memainkan keyboard dan mouse dengan begitu ahlinya. Dan dia langsung pergi begitu game selesai. Saat Wewe kembali, dia malah mendapatkan pesan dari Zensui yang tiba-tiba saja ingin bercerai dan memintanya datang ke Pulau Pelupa Cinta. Zensui sudah menunggu di sana saat Wewe datang. Dia menawarkan equipmentnya sebagai kompensasi atas perceraian mereka. Tapi Wewe menolak, tampak tak terlalu ambil pusing dengan perceraian mereka. Toh dia menganggap pernikahan virtual mereka ini cuma menyelesaikan misi-misi dalam game. Zensui sampai heran sendiri dengan reaksi cuek Wewe. Mungkin dia kira kalau Wewe akan protes atau bertanya alasan kenapa mereka bercerai, tapi ternyata tidak. Wewe pun bercerita, walaupun dia dan Zensui suami istri virtual, tapi mereka tak pernah saling mengenal di dunia nyata. Akhirnya mereka pun resmi bercerai dengan meminum ramuan pelupa cinta. Tapi kemudian setelah mereka bercerai, Wewe diberitahu oleh temannya yang bernama RC bahwa Zensui mau menikah lagi dengan Yao Yao, si pemain tercantik nomor 1 dalam game mereka. RC tak menyangka kalau Zensui akan tergoda oleh nafsu. Tapi Yao Yao memang cantik sih. RC lalu menunjukkan foto Yao Yao yang memang sangat cantik. Tapi dengan ragu RC memberitahukan Wewe bahwa gara-gara Wewe tidak pernah menunjukkan foto wajah aslinya dan fakta kalau dia adalah pemain ranking 7, banyak orang yang mengira kalau dia itu aslinya cowok atau lebih tepatnya banci. Wewe langsung memuntahkan air yang diminumnya saking syoknya.
Mereka pikir aku banci hanya karena aku tidak punya foto. Bisa tidak sih dunia yang hanya menghargai wajah cantik ini berubah jadi lebih baik? RC pun langsung melempar boneka ke WW sambil protes. Dia sih enak saja bisa ngomong kayak gitu karena dia memang cantik. Tapi gimana dengan mereka-mereka yang lain? WW langsung balas menyerang RC dan mereka pun asyik main perang-perangan. Tapi Xiaoling menyela mereka dan memberitahu bahwa ada seseorang yang memfitnah WW dan menuduhnya sebagai peliharaan om-om. Tuduhannya itu dibuktikan dengan foto WW yang tampak baru keluar dari mobil mewah. Yang menyebarkan gosip itu adalah Cao Guang. Siapa sih Cao Guang itu? Tanya WW sebal. Xiaoling berkata kalau dia itu mahasiswa jurusan jurnalistik. Keesokan harinya, WW masuk ke ruang kelasnya Cao Guang. Dengan senyum manis, dia belak-belakan melabrak Cao Guang dan bertanya, bagaimana sebenarnya pandangan hidup Cao Guang yang selalu mengakses situs dewasa sekali seminggu. Cao Guang hendak protes, tapi WW dengan tenang menyebutkan jadwal Cao Guang yang mengakses situs dewasa semacam itu setiap hari Rabu saat dia bekerja di komite departemen jurnalistiknya. Cao Guang yang merasa dipermalukan jelas langsung emosi, tapi WW tetap tenang meneruskan aksinya. Dia menancapkan sebuah USB ke komputer dan mulai memperlihatkan segala bukti yang dia miliki atas tuduhannya pada Cao Guang. Bukti terperinci, riwayat browser yang digunakan di ruang komite jurnalistik pada jam-jam jadwal kerjanya Cao Guang. Memang, riwayat browser itu tidak secara langsung menunjukkan kalau Cao Guang lah yang mengakses situs itu. Tapi jika hanya melihat dari daftar riwayat itu bisa disimpulkan Cao Guang lah yang mengakses situs dewasa itu. Intinya, tidak seharusnya Cao Guang menilai sesuatu dari luar konteks. Kau memposting fotoku di website kampus. Apa kau bahkan pernah bertanya padaku apa hubunganku dengan pemilik BMW itu? Kemudian, WW memperlihatkan foto-foto dirinya yang Cao Guang posting. Dan asal saja dia menuduh kalau WW peliharaannya om-om. Jadi WW kemari untuk memintanya menghapus postingan itu, sinis Cao Guang. WW menjawabnya dengan memperlihatkan bukti formulir mengajar les yang dia serahkan pada kampus berikut foto-foto anak didiknya bersama ibunya yang merupakan seorang janda kaya raya. Beberapa foto memperlihatkan ibu dan anak itu berpose di depan sebuah mobil BMW yang sama persis dengan yang Cao Guang foto. Dia mengantarkanku kembali ke kampus hari itu setelah aku selesai mengajar anaknya, dan aku sedang berterima kasih saat Cao Guang mengambil gambar itu. Aku bisa memaafkan cara pandang negatifmu terhadap dunia sekaligus sikap pengecutmu, tapi kurasa kau punya hutang permintaan maaf padaku karena kau menuduhku punya om-om tanpa mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. BWW, apa kau kemari untuk balas dendam padaku? Aku kemari hanya untuk mengoreksi cara pandangmu, jawab WW. Kagum dengan temannya itu, RC langsung memimpin semua orang untuk bertepuk tangan untuk WW. Bahkan, Cao Guang pun ikut bertepuk tangan. Benar-benar kagum dengan sikap belak-belakan WW. WW pun langsung pergi. Setelah itu, WW dan RC ke minimarket menemui kedua teman mereka dan melaporkan keberhasilan WW barusan dengan gaya lebay. Tapi ketiga temannya malah heboh mengacuhkannya gara-gara kepincut melihat idol kampus mereka di luar. Siapakah itu? Siapa lagi kalau bukan Xiaonai? Si jenius komputer, jago olahraga, cakep lagi. Pokoknya komplit deh. Dia sedang jalan bersama teman-temannya saat itu. Mereka membicarakan sesuatu, lalu menyuruh Xiaonai untuk membuktikannya. Xiaonai pun mulai menulis rumus-rumus di kaca minimarket, tanpa menyadari para gadis yang sedang mengaguminya dari dalam. Namun tidak ketahuan karena itu kaca dua arah. Sementara ketiga temannya WW sibuk mengagumi wajah tampan Xiaonai. WW malah lebih kagum dengan rumus-rumus yang ditulis oleh Xiaonai. Dia bahkan langsung bergerak cepat menyalinnya. Mereka saling berhadapan, sangat dekat tapi terasa jauh. Selesai menulis, Xiaonai menjelaskan rumus-rumus itu pada teman-temannya, membuat WW jadi semakin mengaguminya. Teman-temannya juga mengaguminya, tapi beda alasan dari WW. Dia terus nyerocos panjang lebar mengagumi kejeniusan Xiaonai, sampai-sampai dia tak sengaja menepuk kacanya. Xiaonai yang hendak pergi mendengarkan bunyi kaca itu dan langsung berbalik. Keempat gadis itu sontak menunduk mengira mereka ketahuan padahal enggak. Tapi kemudian mereka melihat Xiaonai dihadang seorang cewek cantik dari jurusan bahasa asing yang bernama Meng Yiran. Yiran malah menghadang Xiaonai untuk menyatakan cinta terang-terangan
dan memberinya undangan untuk nonton penampilannya besok malam. Tapi Xiaonai langsung menolaknya dengan sopan dengan alasan besok dia harus bekerja. Yiran tidak menyerah begitu saja dan bersikeras menyatakan kalau dia akan tetap mendukung Xiaonai. Wei dan teman-temannya sampai tercengang melihat betapa dinginnya Xiaonai menolak cinta Yiran. Kembali ke asrama, ketiga temannya Wei sibuk melihat-lihat barang online sementara Wei seperti biasanya sibuk sendiri di depan laptopnya main game. Dari kejauhan, karakter gamenya melihat arak-arakan pernikahan megah Zensui dan Yao Yao. Tapi tiba-tiba, ketiga temannya menjerit ketakutan gara-gara ada kecoa di meja mereka. Gara-gara itu, Wei tak sengaja menggerakkan mouse-nya yang otomatis membuat karakter gamenya berjalan sendiri tepat menuju arak-arakan pernikahan Zensui. Wei menangkap si kecoa itu dengan menggunakan gelas dan sengaja menakut-nakuti teman-temannya. Dia asik bermain dengan temannya tanpa menyadari kehebohan yang terjadi di dalam game. Zensui langsung turun dari kudanya dan berusaha menghentikan Wei yang terus berjalan lurus ke tandu pengantinnya Yao Yao. Tapi tentu saja dia tidak bisa dihentikan. Dia bahkan terus maju walaupun terhalang palang kayu. Puas menakut-nakuti teman-temannya, Wei akhirnya kembali ke gamenya dan sontak syok melihat keributan di sana. Apalagi Zensui mengonfrontasinya lewat chat private. Kesal, Wei langsung menyalahkan si kecoa malang itu. Wei buru-buru online lagi. Awalnya dia berniat melarikan diri saja karena malu. Tapi kemudian dia berhenti di tengah jalan dan berpikir kalau dia melarikan diri, maka orang-orang pasti akan berpikir kalau dia melarikan diri karena patah hati. Tidak boleh, seketika itu pula dia punya ide untuk menyelamatkan harga dirinya, yaitu dengan menjual koleksi potionnya dengan harga diskon. Idenya itu pun membuat para penonton heboh mengerubunginya dan mengacuhkan arak-arakan itu. Baru setelah rombongan pengantin itu pergi, Wei menutup acara jualannya. Wei pun pergi, tapi saat dia melewati jembatan, karakter Ye Xiaonai muncul di hadapannya dan tiba-tiba saja menanyakan pendapat Wei tentang pernikahan Zensui barusan. Dia datang kemari cuma untuk menggosip, pikir Wei. Lalu dia menjawab bahwa pernikahannya megah. Apa kau ingin pernikahan yang lebih megah? Menikahlah denganku. Wei sontak bangkit dari kursinya sampai kepalanya kejedot kayu. Heran dengan lamaran dadakan itu, Wei curiga jangan-jangan akunnya Naihe lagi dihack. Tidak, Naihe beralasan kalau dia ingin mengikuti kompetisi pasangan. Lagi pula, hanya Wei satu-satunya karakter wanita dalam daftar 10 besar ranking PK. Di dunia nyata, Wei langsung lebay. Kekuatanmu sangat hebat. Jika kita bekerja sama, siapa lagi yang bisa jadi nomor 1 di server selain kita? Wei semangat mau pergi ke kuil pernikahan. Ayo nikah sekarang. Tapi Naihe malah tidak mau menikah secepat itu. Dia harus mempersiapkan upacara pernikahan mereka dulu. Namun, Wei tidak melihat apa pentingnya itu. Yang penting kan terdaftar. Pernikahan Ye Xiaonai tidak boleh sesimpel itu, ujar Naihe narsis. Logout dari gamenya, dia memberitahu ketiga temannya kalau dia mau menikah. Tapi tak ada yang percaya. Memangnya kapan Xiaonai punya pacar? Maksudnya, dia mau menikah di game. Dan dia berniat membuat pernikahan yang megah. Wei juga memberitahu teman-temannya kalau dia mau menikah dengan Master Naihe. Mereka sontak penasaran seperti apa Naihe di kehidupan nyata. Tidak tahu, dia menikah di game kan cuma untuk menyelesaikan misi-misi. Hari pernikahan Wei dan Naihe pun tiba. Upacara pernikahannya diadakan di sebuah kuil dengan pemandangan bunga sakura yang sangat indah. Naihe juga memberikan beberapa equipmentnya sebagai mas kawin. Wei awalnya menolak, tapi Naihe bersikeras. Semua itu bisa Wei gunakan dalam PK di masa mendatang. Wei akhirnya mau menerimanya, tapi dia juga memberikan sebuah senjatanya untuk Naihe sebagai mas kawin. Aku tidak pernah mengambil apapun tanpa timbal balik. Setelah Naihe menerima mas kawinnya, mereka pun mulai upacara pernikahan. Tali merah melayang terikat ke jari manis masing-masing dan berubah menjadi cincin kawin. Lalu server menyiarkan pernikahan mereka ini kepada seluruh gamer. Setelah upacara pernikahan selesai, Naihe memperkenalkan Wei pada ketiga teman satu timnya. Mereka asal belak-belakan menyinggung Wei yang katanya banci dan kenapa mereka menikah padahal Wei kan mantan istrinya Zensui. Naihe dengan manisnya memperingatkan ketiga temannya untuk tidak mendiskriminasi Wei. Ketiganya sontak menyambut Wei ke dalam tim mereka dengan senang hati dan memanggilnya kakak ipar.
Lalu, Naihe memainkan kecapi sekaligus senjata andalannya untuk membuat pohon-pohon sakura itu bergoyang dan kelopak-kelopak bunganya berjatuhan dengan begitu indah, membuat Weiwei terkagum-kagum. Lalu di ujung jembatan, Naihe memanggil seekor kuda putih sebagai tunggangan pernikahan mereka. Teman-teman Xiaonai pun terkagum-kagum melihat kemegahan pernikahan Weiwei dan Naihe. Sang pengantin naik ke atas kuda itu, tapi yang tak disangka-sangka itu bukan kuda biasa, melainkan seekor Pegasus. Mereka pun menjelajah angkasa yang indah sambil melihat satu sama lain dengan penuh cinta. Semua gamer yang menyaksikan dari bawah langsung bergosip mengagumi pernikahan ini dan membanding-bandingkan dengan pernikahannya Zensui. Zensui cuma bisa diam mendengarkan gosipan semua orang, sementara Yao Yao cemberut sambil melirik Zensui dengan kesal. Walaupun cuma di dalam dunia game, tapi pernikahan indah itu begitu membekas di hati Weiwei, sampai-sampai dia melamun terus sambil mesem-mesem gak jelas. Ersi heran melihat senyuman aneh Weiwei, dia pasti sedang menyembunyikan sesuatu. "Apa kau jatuh cinta?" duga Ersi. "Jangan bicara ngawur," sangkal Weiwei, tapi masih dengan senyum lebarnya. Saat baru keluar dari perpus, dia pun mendapati ada lilin yang tertata romantis di hadapannya. Lalu tiba-tiba sebuah lampu mobil menyorot ke arahnya. Ternyata semua ini kerjaannya Chao Guang untuk nembak Weiwei. Dia bahkan menyatakan kalau dia akan memberikan segala yang ia miliki untuk Weiwei. Dia mengaku jatuh cinta pada Weiwei sejak saat Weiwei mengonfrontasinya, dan karenanya dia berharap Weiwei akan membantunya menjadi orang yang lebih baik. Sayangnya, Weiwei langsung menolaknya. Mereka berdua tidak akan cocok. Tapi Chao Guang terus bersikeras hingga terpaksalah Weiwei harus pakai alasan kalau dia menginginkan pacar dari jurusan komputer yang sama dengannya. "Aku jurusan komputer," timpal Yonghu yang tak sengaja lewat dan mendengarkan mereka. Karena kesal, Chao Guang langsung mengomentari penampilannya yang cupu itu, dan saat itulah dia menyadari Weiwei sendiri kurang memperhatikan penampilannya karena Weiwei bahkan tidak sadar ada kotoran di bahu bajunya. Weiwei rada kesal mendengar komentar Chao Guang itu, tapi dia berusaha menahan dirinya. Yonghu masuk kelas, di mana Xiaonai masih rajin mengerjakan rumus-rumusnya. Dia memberitahu kalau tadi dia melihat cewek paling cantik di jurusan mereka, yaitu Bei Weiwei sedang ditembak oleh Chao Guang. Mendengar hal itu, Xiaonai pun langsung memutuskan untuk pergi. Tapi, bukannya pergi ke arah yang sama dengan Yonghu, dia malah pergi ke arah Weiwei berada sekarang. Chao Guang masih belum menyerah, Weiwei pun tetap tegas menolaknya. Tapi, saat Chao Guang terus menggerutu protes, Weiwei terpaksa berkata kalau dia sudah punya seseorang yang dia sukai. Orang itu adalah seniornya, yaitu Xiaonai. Padahal dalam hatinya dia minta maaf pada Xiaonai karena menggunakan namanya untuk lepas dari Chao Guang. Dan tepat saat itu juga, Xiaonai dan Yonghu tiba di sana dan langsung berhenti berjalan begitu mendengarkan perkataan Weiwei. Dia tidak sadar Xiaonai ada di belakangnya dan terus saja nyerocos mengucap puja-puji untuk Xiaonai dan cintanya yang selama ini bertepuk sebelah tangan. Dia baru menyadari ada orang di belakangnya dan langsung syok melihat Xiaonai benar-benar ada di sana, memandangnya dengan senyum dan mengucapkan terima kasih atas pujiannya dan cintanya tadi. Karena panik, Weiwei pun langsung kabur. Yonghu lalu menceritakan tentang Weiwei tadi pada kedua teman mereka yang lain. Mereka pun sontak heboh. Tapi, bagaimana pendapat Xiaonai tentang Weiwei? "Selera yang bagus," ucapnya narsis. "Tapi jangan lupa kau sudah menikah di dunia maya, yaitu Lu Weiwei." Percakapan mereka tak sempat berlanjut karena saat itu juga Xiaonai ditelepon ketua Li dari perusahaan Yujing, salah satu dari perusahaan game terbesar di negara mereka, dan beliau meminta mereka untuk menghadiri presentasi proposal game City of Lingdong. Tapi mereka cuma punya waktu 3 hari, jadilah mereka langsung sibuk berbagi tugas untuk menyiapkan proposal mereka. Di warnet, Weiwei mendapati Keo ternyata juga sudah menikah di dalam game. Lucunya, Keo malah tampak malu-malu seperti orang yang sedang jatuh cinta beneran. Weiwei langsung antusias menggodanya. "Bagaimana perasaanmu?" "Kau sendiri sudah menikah 2 kali, tapi malah tanya perasaanku," kata Keo. "Dia kan cuma menikah di dalam game, dan itu pun cuma untuk menyelesaikan misi-misi. Lagian, dia tidak mengenal suami virtualnya di dunia nyata."
Apa kau sungguh percaya kalau hubungan di dalam game bisa berkembang jadi hubungan cinta di dunia nyata? Kalau hubungan di dalam dunia game bisa berkembang jadi hubungan cinta di dunia nyata? Perasaan ya perasaan, sulit mengatakan itu berasal dari game atau dunia nyata. Kembali ke layar komputernya sendiri. WW mendapat chat dari Yao Yao kalau misi melawan bos hari ini dibatalkan, jadi WW tidak perlu datang. WW pun percaya, tapi saat dia datang ke faksi mereka, dia malah dihalangi masuk. Zensui bahkan mengonfrontasinya karena WW tidak datang dalam misi melawan bos tadi. Bukannya tadi katanya sudah dibatalkan? Zensui langsung sinis, mengira itu cuma alasannya WW hingga membuat bos milik mereka dirampok. Parahnya lagi, Yao Yao malah mengkonfrontasi WW seolah dia mengkhianati faksi mereka sejak bergabung bersama timnya Naihe. Yang lain langsung percaya saja, bahkan langsung angkat senjata terarah pada WW. Untunglah Daemeng dan pasangannya membela WW dan menyuruh yang lainnya menurunkan senjata mereka. Zensui juga memutuskan untuk tidak mempermasalahkannya lagi, tapi dia hanya menganggap ini sebagai kompensasi atas perceraian mereka. Kecewa dengan mereka semua, WW memutuskan untuk keluar dari faksi, tak peduli bahkan sekalipun dia dianggap pengkhianat. Gengnya Xiaonai akhirnya selesai juga dengan persiapan proposal mereka. Mereka hendak pergi, tapi Bansan malah mendapati ada masalah dengan WW di dalam game. Semua gamer sedang heboh menggosipkan WW di World Chat. Xiaonai heran, apa mereka mencuri bos milik faksinya kelompok Zensui? Tidak, tapi ada seseorang yang mengirim sinyal SOS. Jadi, mereka membantu membunuh bos itu. Tapi begitu mereka selesai, mereka bertemu dengan beberapa gamer yang tergabung dalam faksinya Zensui, seolah mereka sudah menunggu di sana dari tadi. Apa pesan SOS-nya masih ada? Aku men-screenshotnya. Aku memperhatikan yang mengirim pesan itu karakter wanita, jawab Hao Mei. Dia menawarkan untuk memberikan penjelasan atas insiden ini, tapi Xiaonai menolaknya. Dia akan menyelesaikannya dengan caranya sendiri. Beberapa kali, dia melayangkan tantangan via World Chat, tapi belum ada tanggapan dari Zensui. Aksinya langsung jadi buah bibir di kalangan para gamer. Apalagi, Naihe dengan sengaja menurunkan equipmentnya sampai 500 poin, seolah merendahkan Zensui. Tepat saat dia melayangkan tantangan lagi, Caguang baru datang ke perpus dan duduk di meja tak jauh dari Naihe tanpa saling mengetahui. Dia baru melihat tantangan itu saat dia online dan langsung menerimanya. Karakter game masing-masing seolah muncul di sana. Tepat saat itu juga, WW yang juga sedang ada di perpus diberitahu oleh RC tentang tantangan itu. Dia langsung berlari ke salah satu komputer dan lewat tepat di depan Naihe. Dia tidak memperhatikan Naihe, tapi Naihe memperhatikannya. Yao Yao muncul dan diam-diam memberikan ramuan penyembuh untuk membantu Caguang dalam duelnya nanti. Zensui maju menyerang duluan dengan senjata kipasnya. Api menyembur seketika, tapi Naihe dengan mudahnya menghindar dan menghajar Caguang dengan kecapinya. Kecapi itu seketika berubah jadi pedang, dan pertarungan mereka pun mulai jadi semakin sengit. Tapi Zensui sama sekali bukan tandingan Naihe yang lebih gesit dan kuat. Dengan kekuatan kecapinya, Naihe melancarkan kekuatan penuh hingga membuat Zensui terbang dan terhempas keras di jembatan. Dan sontak saja, itu langsung membuatnya kehilangan banyak poin. WW tiba di sana saat dia terjatuh. Tampak cemas tapi langsung minggir saat melihat Naihe datang. Zensui berusaha menyerangnya sekuat tenaga. Naihe meladeninya dengan santai, jelas-jelas meremehkan Zensui sebelum akhirnya membuatnya terbang hingga Zensui tercebur ke sungai. Tak terima kalah begitu saja, dia berbuat curang dengan meminum ramuan penyembuh dari Yao Yao. Dia bangkit dengan tenaga baru, tapi Naihe dengan mudahnya menempelkan pedang ke lehernya. Zensui sinis, ini kan cuma game, apa WW senilai itu? Naihe pun tambah kesal dan langsung melemparnya jauh sampai dia pingsan. Caguang sontak membanting mouse-nya dengan kesal lalu langsung pergi. Teman-teman Xiaonai langsung memuji kehebatan Xiaonai. Mereka ingin pergi makan, tapi Xiaonai sengaja tetap tinggal. Dia mengirim chat ke WW dan berkata kalau dia ingin membawa WW ke suatu tempat. Naihe mengajak WW ke sebuah lembah melayang yang sangat indah. Tempat apa ini? Indah sekali. Naihe juga tidak tahu, tempat ini bahkan tak ada dalam peta. Naihe menyebut tempat ini sebagai Sunset Peak. WW kesal kenapa dia tidak pernah kemari.
Hanya pemain 5 besar dalam ranking PPV yang bisa datang kemari, kata Naihe. Aku kan belum sampai 5 besar. Kau sekarang istriku, tentu saja kau bisa datang kemari, jawab Naihe lagi. Wewe pun tersipu malu mendengarnya. Bahkan, Wewe dunia nyata pun terpesona melamun menatap layar monitornya. Naihe menyadari kalau seharusnya dia membicarakannya dulu dengan Wewe sebelum menangani masalah itu sendiri. Tapi, masalah itu sudah terlanjur jadi perhatian banyak pemain, jadi dia berpikir untuk menyelesaikan secepatnya. Lebih cepat lebih baik. Wewe cuma menanggapinya dengan membuat emotikon tersipu. Dia terus melamun menatap 2 avatar mereka di layar, tanpa menyadari Xiaona yang tengah memperhatikannya. Caguang kembali ke asramanya dengan kesal, lalu langsung online lagi. Begitu bangkit, Zensui langsung waspada. Sepertinya tidak ada siapa-siapa. Zensui pun santai, tapi tiba-tiba saja salah seorang temannya Naihe menyerangnya dari belakang sampai dia pingsan. Berani sekali kau berbuat curang dalam duel, kesalnya. Caguang pun syok, dia buru-buru membangkitkan Zensui lagi dan menghunus pedangnya ke atas, takut diserang dadakan lagi. Sama sekali tak melihat seorang temannya Naihe yang lain, mengendap-endap dari belakangnya, lalu langsung menusuknya. Berani sekali kau membuli kakak iparku, kata teman Naihe itu. Siapa kakak iparmu? Sekalian saja kau bilang aku membuli tantemu, dasar sinting. Begitu dibangkitkan kembali, Zensui langsung mengibas-ngibas pedangnya ke segala arah. Tanpa menyadari, teman Naihe ketiga muncul dari dalam lubang selokan dan menanti sasarannya mendekat. Zensui terus berjalan mundur dengan mode siaga, lalu jatuh ke dalam lubang. Caguang sontak ngamuk-ngamuk membanting keyboardnya, sementara ketiga teman Naihe di lantai atas ketawa ngakak. Hari demi hari pun berlalu, Naihe dan Wewe berduel dan mengalahkan berbagai gamer pasangan dalam kompetisi pasangan. Setelah mengalahkan Daemeng Weising dan pasangannya, Wewe mengatakan kepada Naihe kalau Daemeng dan suaminya benar-benar jadi kekasih di dunia nyata. Malah sekarang mereka berencana mau melanjutkan studi ke luar negeri bersama. Wewe pun mendoakan kedua pasangan itu. Karena besok adalah pertandingan final, mereka pun sepakat untuk ketemuan besok jam 7 di depan NPC. Keesokan harinya, Xiaonai bersama ketiga temannya mempresentasikan game ciptaan mereka di perusahaan Yojing. Anehnya, bos perusahaan itu tampak mencurigakan. Dia berkata kalau ini proyek bernilai mahal dan perlu dipikirkan. Tapi dia meyakinkan Xiaonai untuk menunggu kabar baik darinya. Wewe tiba duluan di depan NPC dan beberapa gamer memberinya semangat. Tapi sampai beberapa lama, Naihe belum juga datang. Para pemain yang lain pun langsung bergosip ria, menuduh Naihe meninggalkan istrinya seorang diri. Dia mencoba masuk sendirian ke arena pertandingan, tapi dihalangi penjaga. Waktu pertandingan pun telah usai, tapi Naihe masih juga belum datang. Pertandingan pun dimenangkan oleh pasangan lain. Wewe berjalan di jembatan dengan sedih. Di tengah jalan, dia membayangkan karakter Naihe muncul di sana. Dia hendak menghampirinya sebelum akhirnya sadar kalau itu cuma khayalannya. Hari demi hari berlalu, Naihe belum juga ada kabarnya. Wewe begitu merindukannya sampai membayangkan melihat Naihe di mana-mana. Suatu malam, Wewe melamun di depan warnetnya Keo. Sebagai pengurus warnet, pastinya Keo tahu masalahnya Wewe. Wewe mengaku kalau sebenarnya dia tidak masalah mereka menang atau kalah. Hanya saja kau takut dia tidak akan muncul lagi, sahut Keo. Para gamer memang selalu menghilang, kau harus terbiasa dengan itu. Keo mengaku bahwa dalam salah satu game, dia berteman akrab dengan seorang gamer hingga akhirnya mereka menikah. Tapi suatu hari, pasangannya itu tiba-tiba menghilang begitu saja dan belum pernah kembali sampai sekarang. Karena penasaran, dia meretas akunnya dan mendapatinya ternyata berasal dari universitas ini. Tapi tetap saja, dia tidak bisa menemukannya dan dia juga tak pernah muncul lagi. Kurasa, dia tidak mau bicara denganku lagi. Tapi kau masih punya kesempatan, semangatlah gadis bodoh, kata Keo. Kembali ke asrama, Wewe diberitahu oleh Ersi kalau Huziju mencarinya sepanjang hari. Katanya, dia mau minta maaf pada Wewe. Begitu dia online, Huziju langsung minta dibunuh saja. Pada hari pertandingan final, mereka semua pergi makan. Dia yang menyetir tapi malah menabrak sebuah pohon. Wewe langsung cemas, apa baik-baik saja? Mobilnya baik-baik saja, untunglah ada perusahaan asuransi datang. Maksudku Naihe. Dia menderita geger otak ringan dan pingsan selama beberapa jam. Wewe ingin bertanya lebih lanjut, tapi tepat saat itu juga, listrik pun mati.
Yongho langsung merutuk kesal. Dia kan belum selesai bicara dengan kakak iparnya. Xiaonai yang sedang duduk di dekatnya langsung kaget. Wewe online? Iya, dia barusan memberitahu Wewe tentang kecelakaan itu. Secara bersamaan, Wewe dan Xiaonai langsung bangkit dan melesat keluar dari kamar asrama masing-masing. Seolah-olah ada portal di tengah jalan, dan keduanya berlari menembus portal itu hingga bertemu dalam dunia game. Wewe langsung mengomel cemas. Seharusnya Naihe istirahat dan bukannya main game. Naihe meyakinkan kalau dia baik-baik saja sekarang dan minta maaf karena membuat Wewe menunggu. Ayo kita ketemuan, usul Naihe. Keesokan harinya, teman-teman Wewe menunggu di depan kamar pas sambil keheranan. Tumben-tumbennya, Wewe beli baju. Tirai pun dibuka, kemudian Wewe muncul dengan baju barunya yang sontak membuatnya malu sendiri. Dia terus mencoba berbagai macam baju, hingga akhirnya dia keluar dengan memakai baju yang lebih anggun dan cantik. Dia berjalan dengan efek slow motion, layaknya supermodel jalan di atas catwalk, sebelum akhirnya keseleo dan hampir saja terjatuh. Temannya yang bernama Sisi menuntut apa sebenarnya alasan Wewe belanja baju dan membuang-buang waktu mereka di sini padahal mereka besok mau ujian. Aku ada interview besok, alasan Wewe. Kenapa aku tidak tahu itu, kata Ersi. Selain itu, perusahaan macam apa yang melakukan interview hari Sabtu, kata Xiaoling tak percaya. Kenapa kau berdandan begitu formal? Bukankah kau selalu mementingkan kesopanan? Ini sopan kok. Keesokan harinya, Wewe sudah menyelesaikan ujiannya, bahkan sebelum waktu ujian selesai. Sayangnya, dia tidak bisa langsung pergi, dan ibu guru menyuruhnya untuk mengecek ulang jawabannya. Terpaksalah, Wewe harus menunggu waktu berlalu dengan gelisah, dan tak sabaran melirik jam dinding terus-menerus. Begitu jam ujian selesai, dia langsung menyerahkan lembar jawabannya, dan buru-buru keluar dari sana. Sesampainya di dekat jembatan, dia ngaca dulu di spion salah satu mobil di parkiran sambil melatih apa yang akan dia ucapkan pada Naihe nanti. Dia mencoba mengucapkannya dengan berbagai gaya, saat tiba-tiba saja kaca mobil terbuka dan orangnya bertanya, siapa itu Naihe? Wewe langsung minta maaf dan kabur secepat mungkin. Dia pun menunggu di jembatan, tapi malah melihat Xiaonai sedang memperhatikannya tak jauh dari sana. Wewe bertanya dalam hatinya, apa yang Xiaonai lakukan di sini? Apa dia juga sedang menunggu seseorang? Xiaonai akhirnya menghampirinya dan berdehem menyapanya. Wewe membalas sapaannya sambil menundukkan kepalanya dengan malu. Senior, kebetulan sekali. Bukan kebetulan, aku memang menunggumu, jawab Xiaonai. Wewe pun tercengang. Naihe? Iya, itu aku. Aku hampir saja membuatmu menunggu lagi. Lalu, dia mengajak Wewe pergi mengambil sepeda di parkiran. Wewe pun bingung, mereka mau kemana? Hari ini, Xiaonai ada pertandingan basket terakhir sebelum libur musim dingin. Naiklah. Xiaonai mau memboncengnya? Iya, tempatnya terlalu jauh untuk jalan kaki. Orang-orang bisa salah paham, kata Wewe. Salah paham? Kalau kita punya hubungan spesial, kata Wewe lagi. Memangnya kapan kita tidak dalam hubungan spesial, kata Naihe. Wewe malah ngelamun bingung sampai Xiaonai mesti menegurnya. Dengan bercanda, dia meyakinkan Wewe kalau dia bukan pesepeda yang buruk. Jadi, Wewe tidak perlu setakut itu. Tak lama kemudian, Wewe duduk di belakang sepedanya Xiaonai dengan tak nyaman karena pakai rok pendek. Di tengah jalan, teman Xiaonai menelpon dan menyuruhnya cepat datang. Xiaonai tidak mau, dia sibuk. Sibuk apa? Tanya temannya. Kencan, jawab Xiaonai singkat, lalu menutup teleponnya begitu saja. Akhirnya, Xiaonai menyadari ketidaknyamanan Wewe dan langsung berhenti. Dia pergi sebentar, sementara Wewe menunggu di sepedanya. Wewe cengengesan sendiri saking senangnya saat Xiaonai pergi. Xiaonai kembali tak lama kemudian dengan membawa sekresek jajan dan menempatkannya langsung di pangkuan Wewe. Wewe pun tersenyum, seketika mengerti maksudnya Xiaonai. Mereka pun melanjutkan perjalanan dengan lebih nyaman. Wewe sudah tidak khawatir lagi dengan roknya yang berkibar tertiup angin berkat sekresek jajan itu. Dia bahkan mulai berani berpegangan dengan mencengkram jaketnya Xiaonai. Sesampainya di lapangan, Wewe langsung bergabung bersama ketiga temannya. Mereka menanyakan interviewnya, tapi Wewe cuma menjawab ambigu, sampai membuat mereka semakin curiga. Ersi antusias memakan jajan bawaan Wewe sambil nyerocos tentang cowok-cowok. Hiran yang duduk di belakangnya langsung menyindir sinis. Sepertinya Ersi agak kurusan.
Karena kesal, Ersi dan kawan-kawan balas menyindirnya. "Iran ngapain di sini? Ini kan pertandingan jurusan komputer lawan jurusan arsitektur." Iran langsung mengangkat poster dukungannya tinggi-tinggi. Tentu saja dia nonton demi Xiaonai. Kedua tim akhirnya masuk lapangan. Para penonton pun langsung bersorak-sorai dan rata-rata mereka bersorak meneriakkan nama Xiaonai. Teman-teman Xiaonai penasaran dengan ceweknya Xiaonai. Apa dia ada di sini? Xiaonai mengedarkan pandangannya dan langsung tersenyum saat melihat Weiwei. Weiwei malu dan langsung mengubur wajahnya di dalam kresek itu. Tapi cewek-cewek yang lain salah paham. Apalagi Iran yang duduk tepat di depannya Weiwei, kepedean tingkat tinggi mengira Xiaonai menatapnya. Pertandingan pun dimulai. Tim Xiaonai unggul dengan mudah berkat kehebatan Xiaonai. Weiwei pun ikut bersorak menyemangati Xiaonai. Setelah ronde pertama selesai, Ersi berkata pada teman-temannya kalau Xiaonai jauh lebih hebat dalam berenang. Dia ingin sekali melihat bagaimana Xiaonai saat sedang berenang. Weiwei langsung berhayal liar membayangkan Xiaonai keluar dari kolam dengan penampilan hotnya. Pipi Weiwei langsung panas dan menyalahkan Ersi sebagai penyebabnya. Xiaonai terus-menerus melihat Weiwei, lalu tiba-tiba saja dia berjalan ke bangku penonton. Iran langsung antusias. Begitu Xiaonai mendekat, dia langsung bangkit menyapa Xiaonai. Tapi Xiaonai cuma menjawabnya sambil berlalu dan berhenti di depannya Weiwei. "Kami akan pergi makan nanti. Aku mungkin tidak bisa online malam ini. Apa yang akan kau lakukan besok?" tanya Xiaonai. Mungkin saking gugupnya, Weiwei asal jawab, "Belajar." Lupa kalau ujiannya sudah selesai. Dia pun langsung membayangkan mengomeli kebodohannya sendiri. Kenapa dia jawab begitu? Kenapa dia tidak bilang saja makan atau tidur atau main game atau apa kek? "Aku akan pergi bersamamu," ujar Xiaonai. Lalu dia minta mereka geser biar dia bisa duduk di samping Weiwei. Karena kecewa, Iran pun langsung pergi. Xiaonai masa bodoh. Teman-teman Weiwei cuma bisa melirik mereka dengan keheranan. Teman-teman Xiaonai jadi syok melihat Xiaonai duduk bersama Weiwei. Sampai-sampai mereka tidak bisa konsen di ronde kedua dan tim lawan mulai bisa menyusul poin. Tidak ada Xiaonai di lapangan, para penonton pun berhenti bersorak dan mulai kecewa. Xiaonai meyakinkan teman-teman Weiwei untuk tidak cemas. Mereka akan bisa memimpin lagi begitu para pemain berhenti melihat ke bangku penonton. Di asrama malam harinya, Weiwei dihukum berdiri satu kaki karena mengira kalau Weiwei menyembunyikan hubungannya dengan Xiaonai selama ini. Weiwei menjelaskan kalau dia baru mengenal Xiaonai hari ini. Mana ada yang percaya? Tadi saja, Xiaonai dan Weiwei bersikap seolah mereka menyembunyikan hubungan mereka selama ini lebih dari 6 bulan. Weiwei minta waktu 10 menit untuk menjelaskan. Jadi ceritanya begini, pada suatu hari, beberapa bulan yang lalu, pada hari yang cerah, aku menemukan seekor kecoa lewat sini. Belum selesai bercerita, temannya menjawab, "To the point saja." "Poin, canda Weiwei yang sontak saja dapat hukuman gelitikan dari teman-temannya. Keesokan harinya, Weiwei bersepeda bersama Xiaonai. Dia bertanya-tanya, apakah dia sesuai seperti yang Xiaonai bayangkan dari Lu Weiwei? Xiaonai mengaku kalau dia tidak pernah membayangkan Lu Weiwei seperti apa, karena dia sudah pernah melihat Weiwei sebelumnya. Kita pun dibawa flashback. Malam itu, saat Weiwei terburu-buru ke warnet, pesepeda yang hampir ditabraknya di tengah jalan adalah Xiaonai. Xiaonai jadi ingin tahu tentang Weiwei setelah insiden itu, jadi dia memutuskan untuk mengikuti Weiwei ke dalam warnet. Dia melihat Weiwei bermain game itu, dia pun kagum melihat kemampuan dan kecepatan tangan Weiwei saat membantu teman-temannya. Kembali ke masa kini, "Jadi selama ini kau tahu kalau aku Lu Weiwei?" tanya Weiwei. Xiaonai membenarkannya. Dia semakin kagum saat Weiwei mengganggu acara pernikahan Zhen Sui dan Yao Yao, tapi dengan kecerdasannya, Weiwei mampu mengatasi keadaan dan menyelamatkan dirinya sendiri. "Karena itu kau melamarku?" tanya Weiwei. "Iya," jawab Xiaonai. Kemudian, Xiaonai mengajak Weiwei ke kantor kecilnya. Weiwei kagum melihat-lihat tempat itu, apalagi Xiaonai masih memiliki berbagai macam mesin game zaman dulu, termasuk mesin game dingdong yang masih bisa digunakan. Weiwei langsung menantangnya, tapi sayangnya Xiaonai mengalahkannya dengan mudah. Beberapa saat kemudian, mereka menikmati kopi bersama. Weiwei bertanya, apakah Xiaonai benar-benar menyukai game? Xiaonai membenarkannya. Gamelah yang menemani masa kecilnya. Karena itulah, dia selalu berharap bisa menciptakan game suatu hari nanti untuk menemani anak-anak yang lain. Lalu dia menunjukkan berbagai konsep desain game mereka, lalu meminta pendapat Weiwei. Weiwei pun kagum melihat semuanya.
tapi kemudian senyumnya mulai menghilang. Semua ini rasanya tidak nyata. Sebelum mereka bertemu kemarin, mereka hanyalah dua orang asing. Bagaimana bisa sekarang mereka jadi akrab secepat ini? Mendengar itu, Xiaonai tiba-tiba memeluk Weiwei. "Apa sudah terasa nyata sekarang?" tanya Xiaonai. Sayangnya, acara romantis mereka terganggu gara-gara teman-teman Xiaonai datang. Weiwei langsung menghampiri mereka dan memperkenalkan namanya. Ya, mereka tahu Weiwei kan cewek paling cantik di jurusan mereka. Tapi yang tidak mereka sangka adalah Weiwei mengetahui nama-nama karakter mereka di game, lalu memperkenalkan dirinya sebagai Lu Weiwei. Mereka pun syok. "BWW adalah Lu Weiwei, jadi kau bukan banci?" Weiwei mendapat telepon dari Daemeng yang mengundangnya makan malam bersama. Hampir semua orang yang tergabung dalam paksi sudah berkumpul malam harinya dan saling memperkenalkan diri mereka berdasarkan karakter game mereka. Chaguang mengira cuma tinggal dua orang yang belum datang, tapi Daemeng memberitahu kalau Lu Weiwei juga belum datang. Teman-temannya Yao Yao langsung protes, ini acara kumpul anggota paksi, kenapa mengundang orang luar segala? Daemeng tidak terima, Lu Weiwei bukan orang luar, dia anggota faksi jauh sebelum mereka. "Aku tahu ada kesalahpahaman di antara kita, tapi kami akan pergi ke luar negeri, jadi aku ingin bertemu dengannya sekali saja sebelum kami pergi," ujar pasangannya Daemeng. Dua orang pemain yang sama-sama banci datang tak lama kemudian. Teman-teman Yao Yao langsung mengolok mereka, mengira salah satunya adalah Weiwei, tapi bukan. Semua orang mulai menuangkan minuman saat Weiwei akhirnya datang. Chaguang kaget melihatnya, jangan bilang kalau dia Lu Weiwei. Weiwei penasaran, Chaguang sendiri? Yao Yao yang cemburu langsung mengaitkan lengannya ke lengan Chaguang seolah mengklaim Chaguang adalah miliknya dan memberitahu kalau Chaguang adalah Zensui. Tapi Chaguang langsung melepaskan tangannya dengan panik. Daemeng menyapa Weiwei dengan hangat dan mereka semua pun memulai acaranya dengan bersulang. Setelah itu hujan turun dengan deras saat mereka hendak pulang. Yao Yao langsung masuk ke mobilnya Chaguang, tapi Chaguang malah menawarkan tumpangan untuk Weiwei, membuat Yao Yao jadi semakin kesal. Namun Weiwei menolak dan tepat saat itu juga Xiaonai datang memberikan payung pada Weiwei. "Kenapa kau kemari?" tanya Weiwei senang. "Wajar kan seorang pria menjemput wanitanya?" kata Xiaonai. Tapi saat mereka baru berjalan beberapa langkah, Yao Yao berteriak memberitahu Xiaonai kalau pacarnya itu sudah pernah menikah di dalam game. Chaguang berusaha menghentikannya, tapi Yao Yao malah semakin sengit, menuduh Weiwei berselingkuh dengan pemain lain. Pokoknya, reputasi Weiwei sangat buruk. "Selama dia mau bersamaku, aku tidak peduli yang lainnya," kata Xiaonai dan langsung merangkul Weiwei pergi dari sana. Hujan sudah reda setibanya mereka di area kampus. Weiwei tak menyangka kalau Xiaonai lebih baik darinya dalam hal membuat orang lain kesal. Tapi, apakah Xiaonai sungguh tidak keberatan jika dia melakukan hal seperti yang disebutkan Yao Yao tadi? "Tidak. Jika kau melangkah keluar dari dinding 1 inci, maka aku akan memindahkan dindingnya 1 inci. Jika kau keluar 1 langkah, aku akan maju 10 langkah, jawab Xiaonai. Xiaonai mengaku kalau ini pertama kalinya dia berhubungan dengan wanita. Karena itulah dia sering tak tahu harus bagaimana. Tapi setidaknya apa yang orang lain bisa lakukan, maka dia juga pasti bisa melakukannya. Weiwei pun tersipu malu mendengarnya. Liburan akhir tahun pun tiba. Weiwei dan Xiaonai harus berpisah. Weiwei akan pulang kampung halamannya, sementara Xiaonai tetap di kampus, menanti hasil proposal mereka. Xiaonai mengantarkan Weiwei ke taksi, sembari memberitahu bahwa jika disetujui, maka mereka bisa mulai mengerjakan game mereka. Aku penasaran, di mana kau akan makan malam tahun baru nanti? Carilah restoran yang bagus, kata Weiwei. Aku akan makan di warnet, canda Xiaonai. Weiwei pun sedih harus berpisah dengan Xiaonai secepat ini. Dia sudah memesan tiket jauh sebelum mereka saling mengenal. Aku membencinya, aku tidak ingin berpisah denganmu, kata Weiwei. Xiaonai langsung menarik Weiwei ke dalam pelukannya. Aku juga, jawab Xiaonai. Akhirnya, Xiaonai melepaskan Weiwei dan Weiwei pun masuk taksi. Aku akan menunggu kabar baik darimu, kata Weiwei. Tapi, saat Xiaonai dan kawan-kawan menghadiri rapat selanjutnya, mereka malah mendapati proposal mereka bukannya disetujui, malah game mereka yang dijiplak 100% oleh perusahaan itu, hanya nama gamenya saja diganti. Mereka bahkan mengklaim kalau itu game ciptaan mereka sendiri, dan Xiaonai cuma akan mereka kontrak sebagai pengembang yang bekerja di bawah naungan perusahaan mereka. Teman-teman Xiaonai jelas tidak terima. Mereka hampir saja menghajar staf dan bos perusahaan itu,
tapi Xiaonai menghentikan mereka dan merobek-robek surat kontrak itu. Malam harinya, Xiaonai berjalan-jalan seorang diri, sementara orang-orang di sekitarnya berkumpul bersama keluarga dan teman-teman mereka dalam suasana yang penuh keceriaan. Ketiga temannya pun tak bisa menemani karena harus pulang kampung. Xiaonai berusaha tetap ceria saat Wei meneleponnya pada malam tahun baru untuk mengucapkan selamat tahun baru. Saat Wei menanyakan di mana dia makan malam hari ini, dia berbohong mengatakan kalau dia makan di restoran bersama teman-temannya, padahal nyatanya dia cuma memesan jajanan pinggir jalan. Tentu saja Wei heran saat mendengar Xiaonai memesan ramen dan air mineral. Dia makan apa sih sekarang? Xiaonai cepat-cepat menutupi kebohongannya dengan membacakan berbagai menu yang tersedia di kedai itu. Wei pun percaya dan langsung ikut menyebutkan berbagai menu tahun baru yang dimasak kedua orang tuanya. Dia keasikan ngobrol di telepon sampai orang tuanya harus memanggilnya. Wei pun terpaksa harus menyudahi teleponnya, walaupun sebenarnya dia ingin sekali menghabiskan malam tahun baru bersama Xiaonai. Suasana hati Xiaonai agak membaik berkat telepon itu. Keluarga Wei makan malam dalam suasana yang ceria. Mereka bahkan memanjakan putri semata wayang mereka. Tapi kemudian Wei mendapat pesan dari Xiaonai. Sontak dia menyudahi acara makan malamnya dan masuk kamar. Ibu Wei sampai heran melihat putri mereka, apa dia sedang jatuh cinta? Secara bersamaan, Wei dan Xiaonai login ke game mereka. Saat Wei tiba di jembatan, Naihe membuatkan kembang api yang sangat indah untuknya. Naihe muncul dari belakangnya, lalu mengaitkan kedua tangan mereka dan mengajak Wei berlari sembari menikmati kembang api itu bersama. Ini hadiah tahun baru terbaik, kata Wei. Keindahan itu terasa begitu nyata, hingga Wei membayangkan kembang apinya keluar dari layar dan menyinari kamarnya dengan cahaya-cahaya yang sangat indah. Wei, selamat tahun baru, kata Xiaonai. Kemudian di dalam game, Wei bertemu ketiga teman Xiaonai, tapi saat dia menyapa mereka dengan riang, mereka malah murung. Wei sontak cemas, ada apa? Beberapa saat kemudian, Wei sudah berada di kereta dalam perjalanan kembali ke kampus. Ketiga teman Xiaonai sudah memberitahunya kalau mereka sudah ditipu, dan sekarang Xiaonai seorang diri di kampus. Subuh-subuh, Xiaonai yang ketiduran di meja terbangun karena mendengar suara Wei memanggil-manggil namanya. Xiaonai melongok keluar jendela dan mendapati Wei dan ketiga temannya ada di bawah, menghiburnya dan menyemangatinya dengan senyum ceria mereka. Air mata Xiaonai mengalir haru melihat mereka. Tak lama kemudian, mereka semua naik lift sambil mendiskusikan sarapan. Tapi saat lift terbuka dan ketiga temannya keluar duluan, Xiaonai malah menarik Wei kembali ke dalam lift. Dia menyudutkan Wei ke dinding dan langsung menciumnya dengan mesra. Saat pintu lift terbuka kembali, teman-teman Xiaonai yang tampaknya mengharapkan melihat sesuatu yang menarik terpaksa harus kecewa. Xiaonai dan Wei keluar dengan muka tanpa dosa. Xiaonai mengusulkan agar mereka main sebentar dan mengalahkan bos. Masuk ke dalam dunia game, Xiaonai memimpin mereka ke sebuah tempat yang tampak tak ada apa-apanya. Tapi kemudian dia menggunakan kekuatan pedangnya untuk meruntuhkan batuan di sana, dan bos itu pun bangkit dari dalamnya. Xiaonai menyerang monster itu duluan dan diikuti yang lainnya. Tapi monster itu kemudian menyerang balik dengan menyemburkan napas apinya. Mereka mencoba bertahan sampai saat Xiaonai meneriakkan perintah untuk bersiap dengan posisi pertahanan. Mereka pun bekerja sama melindungi Mozata saat dia menembakkan anak-anak panahnya pada monster itu. Mereka berusaha mengikat gerakan monster itu hingga Xiaonai punya kesempatan untuk mengerahkan seluruh kekuatannya untuk membasmi monster itu. Sukses mengalahkan monster itu, Xiaonai dan kawan-kawannya keluar sambil bersorak gembira sambil meneriakkan nama masing-masing pada udara. Wei bertanya, kenapa mereka sangat suka bermain game? Karena aku suka bertarung dengan bos, jawab Yonghu. Karena aku suka jadi ksatria, jawab Hao Mei. Ini fantasi yang tidak bisa kita rasakan di dunia nyata, ujar Bansan. Wei pun setuju. Bagiku, dunia game adalah dunia baru. Aku bisa melakukan apapun yang kuinginkan di sana, dan aku juga bisa bertemu dengan teman-teman yang menarik seperti kalian. Di dalam game, kita bisa menemukan sebuah dunia yang betul-betul nyata, indah dan menyenangkan. Ayo kita buat game baru. Semua orang pun setuju.
ayo buat game baru. Dengan semangat baru itu, semua orang menyingkirkan proyek lama mereka dan memulai segalanya dari awal, membeli peralatan baru dan mendapat bantuan dari satu orang ahli lagi, yaitu Keo. Hari demi hari mereka lalui dengan berbagai kesibukan masing-masing dalam mengembangkan game baru mereka, hingga akhirnya terciptalah versi betanya. Beberapa saat kemudian, demo game mereka yang berjudul Young Game sukses jadi buah bibir di berbagai media dan kelompok gamer. Walaupun baru versi demo, tapi game itu sudah sangat populer. Tentu saja Xiaonai sangat senang saat menonton siaran yang membahas game terbarunya itu. Wewe datang tak lama kemudian dengan membawa seorang pria bernama Wang Xichong yang mengaku kalau dia adalah penggemar berat Young Game dan ingin bergabung bersama mereka untuk mengembangkan Young Game. Mereka pun menyambutnya dengan senang hati. Waktu pun berlalu, 4 tahun kemudian, setelah dikembangkan selama kurang lebih 4 tahun dan mengalami berbagai macam versi beta, Young Game akhirnya dirilis hari ini dan langsung jadi game paling populer. Perusahaannya Xiaonai menggelar event konferensi besar yang dihadiri ratusan game, termasuk teman-teman Xiaonai dan teman-teman Wewe. Wewe sendiri hanya melihat event itu dari dalam kantornya. Xiaonai datang tak lama kemudian, tapi Wewe dengar game mereka sangat populer sampai menyakiti Meng Yu Jianghu. Mungkin begitu, tapi Xiaonai yakin kalau Meng Yu Jianghu akan bertahan, lagi pula mereka akan tetap di sana. Aku ingin sekali bermain Meng Yu Jianghu. Aku juga. Sudah cukup lama aku tidak ke Sunset Peak. Xiaonai menatapnya penuh arti. Ayo. Event itu dimulai dengan pidato dari Wang Xichong. Dia memberitahu para penontonnya tentang apa yang dikatakan Xiaonai dan Wewe tentang game. Bahwa game adalah dunia di mana kita bisa melakukan apapun yang kita inginkan. Bertemu orang-orang yang menarik. Game adalah dunia yang benar-benar nyata dan indah. Sementara itu, para penonton memulai perilisan game. Xiaonai mengajak Wewe naik ke atap gedung, tempat di mana mereka bisa melihat matahari tenggelam seperti di Sunset Peak. Membayangkan mereka berada di Sunset Peak. Wewe mengatakan kepada Xiaonai, walaupun game ini berakhir suatu hari nanti, tapi kenangan mereka bersama yang mereka lakukan bersama tidak akan pernah memudar. Aku akan mengingat selamanya. Bagaimana denganmu? Kita akan membawa anak kita kemari suatu hari nanti, kata Xiaonai. Anak kita? Tunjukkan padanya tempat di mana kita mengucapkan kata pertama kita pada satu sama lain. Seandainya aku tahu kalau aku mencintaimu sebesar ini, aku pasti akan jatuh cinta padamu pada pandangan pertama, kata Xiaonai lagi. Dan cerita pun berakhir.